Shalom saudara, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema tanggal 6 Februari 2023. Kita bersyukur untuk hari yang Tuhan kembali berikan kepada kita, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenarannya. Pada hari ini kiranya refleksi kita menolong kita untuk semakin menghargai berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami percaya kami ada, itu adalah karena anugerah Tuhan. Dan Engkau mau untuk kami berjalan di dalam anugerah-Mu seturut dengan kebenaran-Mu. Kiranya hari ini kami mulai bersama-sama dengan merenungkan akan firman Tuhan. Dan di dalam firman-Mu kami beroleh akan kebenaran-Mu yang membimbing kami untuk hidup semakin berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, jikalau kita renungkan sejenak, kira-kira berkat terindah apa yang pernah terjadi di dalam hidup Anda? Tentu saja, saudara, saya berharap kita semua meyakini dan mengimani bahwa berkat terindah yang kita miliki adalah iman untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Saudara, tidak semua orang mendapatkan berkat tersebut. Dan mungkin kalaupun ia mendapatkannya, ternyata tidak semua orang juga mengindahkannya atau menghargainya. Nah, pada hari ini Refleksi Gema akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang kisah menyedihkan di dalam keluarga. Dan kita akan melihat dalam sebuah teks yaitu Kejadian 36, dan kita lihat di sana betapa sedihnya jika seseorang ternyata mengabaikan berkat Tuhan. Maka itu berdampak di dalam keluarganya dan tentu saja kehidupannya penuh dengan kesedihan. Nah saudara, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membacakan dari Kejadian 36 ini ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu ia pergi ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Saudara, kalau misalnya kita membaca ayat tersebut, kira-kira di manakah berkat yang ada di dalam teks tersebut, saudara? Mungkin kalau misalnya kita memandang dalam kacamata Esau, bisa saja ya berkat yang dia punya adalah bagaimana seperti disebutkan dalam teks tadi, yaitu harta yang bahkan disebutkan terlalu banyak, saudara. Harta yang sampai-sampai mereka harus pergi ke daerah lain oleh karena ternaknya saja misalnya ya tidak muat untuk berada di sana. Tetapi saudara, berkat Tuhan yang sesungguhnya tidak ada di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Berkat Tuhan bagi Esau sebetulnya telah diabaikan dan telah diremehkan oleh Esau sejak Kejadian 25, di mana Esau pada saat itu menawarkan hak kesulungannya, menukar hak kesulungannya dengan Yakub adiknya demi roti dan juga masakan kacang merah. Sebuah berkat yang kemudian meskipun berkali-kali di pasal 27 Esau meminta kepada Ishak ayahnya, tetapi ia tidak mendapatkannya kembali. Jadi meski pada bacaan hari ini kita menemukan berkat Esau yang sampai terlalu banyak jumlahnya, tetapi ia kehilangan berkat yang utama, yaitu dari Tuhan. Yaitu berkat untuk meneruskan akan berkat Tuhan atas keturunan Abraham, atas keturunan Ishak, dan yang kemudian akhirnya diteruskan kepada keturunan Yakub. Meski saudara dalam kisah kelahiran Esau dan Yakub, kita telah mengerti bagaimana di dalam kedaulatan Tuhan, Allah ia memilih Yakub. Namun di dalam kisah Esau,
bagaimana ia meremehkan kesulungannya, bagaimana kemudian ia mengambil istri-istri dari bangsa yang lain. Itu menunjukkan saudara bahwa Esau adalah pribadi yang memang tidak memandang serius berkat dari Tuhan yang diberikan kepada keluarganya. Saudara, bagaimana dengan kita secara pribadi? Berkat Tuhan mungkin memang tidak selalu terlihat wujudnya secara fisik, tetapi itu bukan berarti kita dapat mengabaikannya maupun tidak menghargainya. Misalnya saja saudara tentang pengampunan dari Tuhan, yang saya percaya tidak diberikan hanya pada hari Minggu saat liturgi pengakuan dosa. Pengampunan dosa dari Tuhan Yesus begitu sempurna sehingga itu senantiasa diberikan kepada kita yang mau mengakui kepada Tuhan akan dosa dan pelanggaran kita. Tetapi saudara, berkat tersebut bukanlah untuk kemudian disia-siakan. Bagaimana mentalitas kita ketika kita mendapatkan merespons akan berkat pengampunan Tuhan itu? Adakah kita justru menjadi pribadi yang semakin membenci akan dosa tersebut, semakin ingin menjauhkan kesempatan berdosa yang kita mungkin ciptakan atau yang mungkin kita tidak sengaja hadapi? Atau mungkin kita meremehkan pengampunan Tuhan dan kuasa-Nya yang sanggup melepaskan kita? Dan saudara, tentu ada banyak sekali contoh berkat yang lain yang kita terima dari Tuhan. Misalnya juga tentu saja berkat sebagai keturunan Israel secara rohani, yaitu dengan menjadi anak-anak Allah. Kita memang bukanlah ada di dalam suatu masa seperti Esau yang meneruskan berkat Tuhan dari garis keturunan Abraham dan Ishak. Tetapi saudara, di dalam Yesus Kristus kita kemudian kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sudahkah kita menghargai berkat tersebut dengan hidup menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya? Seorang yang menyia-nyiakan berkat tidak akan peduli dengan status tersebut. Mereka akan cuek dan mungkin tidak menghargai seberapa penting sih harus menjadi anak-anak Allah di dalam identitasnya sehari-hari. Tetapi seorang anak Allah yang menghargai akan berkat Tuhan tersebut, mereka akan berpikir melampaui dari berkat-berkat kekayaan yang ada, yaitu dengan ia hidup seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu memberikan kita status yang baru, yang memberikan kita teladan hidup sebagai anak-anak Allah, dan memberikan kuasa untuk kita mampu hidup sebagai anak-anak Allah. Maka saudara, jangan sia-siakan dan jangan remehkan berkat daripada Tuhan. Hiduplah sebagai keturunan ilahi, yang berarti semua yang Tuhan telah berikan secara rohani yang telah kita terima, kita syukuri dengan meresponsnya melalui mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Selamat menikmati berkatnya saudara, dan juga melalui berkat daripada Tuhan, selamat berkarya dan memuliakan Tuhan melaluinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Satu hal yang mungkin jarang kami pikirkan, satu hal yang mungkin jarang kami renungkan, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang telah Engkau angkat menjadi anak-Mu di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami yang terpisah kini boleh menjadi satu dengan Bapa. Dan kiranya kami sebagai keturunan ilahi tersebut boleh hidup di dalam identitas kami sebagai anak-anak Allah yang menghargai berkat-Mu itu Tuhan, yang meyakini bahwa segala berkat yang Engkau berikan lebih berharga dan lebih berarti. Melalui berbagai hal yang mungkin tidak dapat kami mengerti, tetapi kami percaya itu sanggup mendewasakan kami. Kiranya Tuhan boleh membuka hati kami, sehingga melihat dengan lebih dewasa akan berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, melampaui segala materi yang kami nanti-nantikan atau yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.